berharganya nilai sebuah nyawa, berharganya nilai sebuah kehidupan. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang? Ya, jadi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Perhatikan baik. Tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sahabat Bapak Ibu, perhatikannya. Nyawa atau hidup seseorang tidak sebanding dengan nilai berapapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan bahkan seluruh dunia ini, ya, kalau mau ditawarkan kepada kita, nilainya tidak sebanding dengan nyawa atau hidup seseorang. Artinya apa? Satu orang, saya, nilai yang ditawarkan oleh dunia ini, berapapun nilainya, berapapun harganya, tidak akan sebanding dengan kehidupan saya, dengan nilai nyawa saya. Di sini kita dapat memahami, ya, bahwa betapa bernilainya nyawa atau hidup kita sebagai manusia. Satu orang manusia, sahabat Bapak Ibu. Ya. Nyawa kita itu lebih besar nilainya daripada semua kekayaan, semua kehormatan, dan semua kesenangan yang ada pada kita saat sekarang ini. Perhatikan, lebih dalam lagi kita masuk ya sahabat Bapak Ibu. Nyawa kita itu lebih besar nilainya, ya, daripada semua kekayaan, semua kehormatan, semua kesenangan yang ada pada kita saat sekarang ini. Saya kan tadi di awal mengantar bahwa nyawa nilai hidup seseorang tidak sebanding berapapun nilai yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena firman Tuhan tadi katakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Berarti kan ini dibandingkan nyawa kita dengan dunia ini. Dan ternyata nyawa kita ini berharga di mata Tuhan. Begitu berharganya nilai sebuah nyawa. Nilai nyawa saya, nilai nyawa sahabat Bapak Ibu, itu sangat berharga loh sahabat Bapak Ibu. Berapapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia tawarkan, entah itu kekayaan, kehormatan, kesenangan diri kita sendiri yang di dalamnya kita larut karena pengaruh dunia ini, tidak akan sebanding nilainya dengan nyawa kita, sahabat Bapak Ibu. Nah, ini harus kita sadari. Sehingga jangan pernah kita menukar betapa berharganya nyawa atau hidup kita dengan hal-hal yang bersifat lahiriah dan fana semata. Kita bisa kaya ya, kita bisa terhormat di pandangan manusia, dan kita bisa menikmati semua kesenangan yang dunia tawarkan. Tetapi kita harus ingat bahwa semua yang kita pikirkan dan lakukan di kesementaraan ini harus kita pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus suatu saat nanti, saat kita semua manusia ini mati, sahabat Bapak Ibu. Saya kapanpun bisa dipanggil pulang. Sahabat Bapak Ibu juga kapanpun bisa dipanggil pulang. Dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, buat apa seluruh dunia kita peroleh, tetapi toh kita juga akan binasa. Buat apa kita sakit minta sembuh, tapi toh juga pasti mau mati juga. Buat apa kita miskin minta ingin jadi kaya, ingin kaya, tetapi toh juga nanti mati dan kita tidak membawa seluruh harta kekayaan itu. Artinya apa sahabat Bapak Ibu? Artinya pertama kita harus menyadari, ya pertama kita harus menyadari bahwa apa? Bahwa nyawa kita, hidup kita, kekristenan kita lebih dari apapun nilainya sahabat Bapak Ibu. Hidup kita ini berharga lebih dari apapun. Justru itu jangan kita dengan mudah terpengaruh dengan dunia ini yang mencoba menawarkan ini, menawarkan itu, ya. Ada kalanya tiba-tiba muncul di notifikasi kita, ding ding, tawaran. Sudah tahu kita tidak punya uang, tetapi kita masih mau hanyut di dalamnya. Apalagi sekarang banyak beredar, mudah sekali untuk kita berhutang, ya. Ujung-ujungnya kita tidak mampu bayar. Kita nuntut Tuhan.
Tuhan adakan mujizat-Mu Tuhan. Orang-orang yang seperti itu, yang sedikit-sedikit minta mujizat Tuhan, sebenarnya maaf sahabat Bapak Ibu, saya harus katakan, orang-orang ini adalah orang-orang yang mau melepaskan diri dari tanggung jawab. Ya. Penderitaan dibuat-buat sendiri itu bukan penderitaan namanya. Cari sendiri. Ujung-ujungnya minta Tuhan tolong. Kita kan mempermainkan Tuhan. Kita tidak menghargai betapa berharganya nilai diri kita. Ya. Sahabat Bapak Ibu, tak ada yang dapat menggantikan nyawa kita yang begitu berharga. Nah, kita harus dapat belajar untuk peduli dengan nyawa atau hidup kita. Dan memang harus demikian. Karena ingat ya, Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dan hal itu yang membuat hidup kita sangat berharga. Dan sungguh sangat tiada ternilai. Selanjutnya mari kita sadari hal ini dan kita jangan tukar nyawa atau hidup kita dengan hal-hal yang bersifat lahiriah dan fana belaka. Jangan kita tukar dengan kekayaan kita. Jangan kita tukar dengan kehormatan kita dalam pandangan manusia. Jangan kita tukar dengan kesenangan-kesenangan pribadi kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Berharganya nilai hidup kita yaitu karena Tuhan dan di dalam Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dunia tidak akan pernah menghargai diri kita, sahabat Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan demi mengejar kekayaan, demi mengejar kehormatan, demi mengejar kesenangan pribadi kita, ya, dunia tidak peduli dengan hal itu. Tapi Tuhan peduli dengan kita. Dan kita harus sadar, hidupku berharga karena hidupku milik Tuhan. Dan sejatinya aku mau dimiliki Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup hanya bagi Tuhan. Jangan kita mau tukar nilai diri kita, nyawa kita, hidup kita dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Dan sejatinya roh yang ada dalam diri kita diingini Tuhan dengan cemburu. Artinya apa? Artinya saking berharganya hidup kita yang harus kembali kepada Dia. Dan diingini pribadi kita untuk kembali kepada Dia. Tetapi tentu itu bukan secara mistis. Ada proses perjuangan yang harus kita lalui. Sehingga saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah, tidak gampang, bahkan mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau fokus di dalam Tuhan, amin. Jadi begitu sahabat Bapak Ibu, menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini dalam kita menjalani hari hidup kita. Dunia seringkali menawarkan yang membuat kita sebetulnya menjadi tidak berharga. Dan jangan tukar nilai diri kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan yang tahu betapa besar, betapa luar biasanya nilai diri kita, sahabat Bapak Ibu. Dan percayalah, di saat kita menghidupi hal seperti ini, kita akan terus dipermuliakan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Ya sahabat Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus senantiasa menyatakan, membukakan setiap kebenaran bagi kita. Sehingga apa yang rindu Tuhan mau sampaikan, kita pun boleh mengerti.